Oke, anak-anak, melanjutkan pembahasan soal tentang bilangan berpangkat ya. Tadi di papan tulis sudah Bapak terangkan itu satu contoh soal tentang operasi hitung perpangkatan. Berikut Bapak akan jelaskan kembali ya, atau akan Bapak bahas beberapa soal supaya kalian lebih paham lagi tentang operasi perpangkatan. Nah, ini soalnya. Oke. Nah, ini contoh soalnya, tentukan hasil operasi hitung bilangan berpangkat berikut. Nah, ini contoh yang nomor 1. 6 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 4. Ya, nah ini 6 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 4. Nah, ini 6 pangkat 3 itu kan perkalian 6 sebanyak 3 kali ya. Jadi 6 kali 6 kali 6. Lalu ini 5 pangkat 4, berarti perkalian 5 diulang 4 kali ya. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, ini silakan oleh kalian dihitung hasilnya. 6 kali 6, 36. 36 dikali 6, 216. Lalu ini 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. 125 kali 5, yaitu 625. Nah, ini 216 ya, tadi 6 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 4 hasilnya 625. Lalu dikurangi 216 dikurangi 625. Jadi hasilnya adalah negatif 409 ya. Diingat lagi ini. 216 itu lebih kecil dari 625. Jadi kalau bilangan kecil dikurangi oleh yang lebih besar itu hasilnya pasti negatif ya, atau memiliki hutang. Kalau hutang ini tandanya negatif. Berikutnya contoh soal yang kedua. Nah, ini contoh soal yang kedua. Negatif 3 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat 4. Nah, ini ada perbedaan dengan dua contoh yang sebelumnya. Nah, perbedaannya di sini. Nah, ini bilangan pokoknya negatif 3 ya. Kalau tadi kan sebelumnya positif. Nah, ini 6 positif, 5 juga positif. Nah, ini bilangan pokoknya negatif 3. Kemudian di sini juga bilangan pokoknya adalah 1/2. Ya, bilangan pokok atau nama lainnya basis. Diingat lagi, ini yang atas namanya bilangan pangkat, ini 3 pangkat 3 atau eksponen. Yang bawah ini atau yang ditulisnya besar itu bilangan pokok atau disebutnya basis. Nah, ini min 3 pangkat 3 ya, berarti perkalian negatif 3 diulang 3 kali atau perkalian negatif 3 sebanyak 3 kali. Lalu ini 1/2. Nah, ini pecahannya ya, ini satu kesatuan, pecahan. Pembilangnya 1, penyebutnya 2. Berarti 1/2 dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, ini kalau kita tuliskan seperti ini. Min 3 dikali min 3 dikali min 3. Ya. Nah, ini 3 kali. Lalu 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Nah, ini 4 kali 1/2-nya juga. Oke, silakan dihitung. Min 3 kali min 3 kali min 3 hasilnya adalah negatif 27. Oke. Nah, ini kan tandanya negatif dikali negatif positif. Berarti positif dikali negatif negatif ya. Atau cara lainnya begini. Ini kan bilangan pokoknya negatif. Lihat ini pangkatnya. Pangkatnya angka 3. 3 ganjil atau genap? Nah, angka 3 itu ganjil. Kalau ganjil hasilnya tetap negatif. Nah, ini cara lainnya atau rumusnya. Kalau pangkatnya genap, nanti hasilnya positif. Ulangi, kalau bilangan pokoknya negatif, lalu pangkatnya bilangan ganjil. Nah, ini kan 3 ganjil, hasilnya tetap negatif. Kalau bilangan pokoknya genap, hasilnya tetap positif. Atau hasilnya jadi positif. Nah, ini min 27 ya. Jadi kan min kali min plus. Plus dikali min berarti min. Nah, ini 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Hasilnya adalah 1/16 ya. Nah, ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 16. Lalu kalikan min 27 dikali 1/16. Diingat kembali ini perkalian bilangan bulat. Bilangan bulat dikali pecahan. Berarti ini yang min 27 kalikan pembilangnya saja ya. Min 27 dikali 1. Jadi hasilnya adalah nah ini min 27/16 ya. Nah ini min 27/16.
Lalu kita sederhanakan karena kan ini pembilangnya lebih besar dari penyebut ya. Jadi kalau pembilang lebih besar dari penyebut, diingat kembali itu bisa dirubah ke pecahan campuran. Nah, pecahan campurannya yaitu, nah ini, min 1 11/16. Nah, ini kan 27 dibagi 16, itu kan yang mendekati 1 ya. Nah, kemudian 27 dikurangi 16, hasilnya adalah 11. Jadi, jawabannya min 1 11/16. Soal berikutnya. Nah, ini min 4/5 pangkat 4 ditambah 2/5 ditambah 2 pangkat 5 dikurangi dalam kurung negatif 5 pangkat 3. Nah, ini bilangan pokoknya negatif dan pecahan. Nah, ini negatif pecahan. Ya, berarti perkalian min 4/5 diulang 4 kali. Ini juga 2 pangkat 5 perkalian 2 diulang 5 kali. Lalu ini min 5 pangkat 3 perkalian min 5 diulang 3 kali. Kalau kita tuliskan seperti ini. Nah, ini min 4/5 kali min 4/5 kali min 4/5 kali min 4/5 sebanyak 4 kali. Nah, ini duanya ada 5 ya. Lalu min 5-nya ada 3 karena min 5 pangkat 3. Oke, hasilnya ini 4 kali 4 16. 16 dikali 4 64. 64 dikali 4 hasilnya adalah 256. Sekarang yang bawah, 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. 125 kali 5, 625. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya positif ya. Nah, kenapa positif? Oke, kita ulangi. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif lagi, positif. Nah, jadi ini positif ya. Atau ini lihat, ini kan bilangan pokoknya negatif. Ini pangkatnya 4. 4 bilangan ganjil atau genap. Nah, 4 ini adalah bilangan genap. Nah, tadi yang Bapak bilang kalau bilangan genap pangkatnya, maka hasilnya jadi positif ya. 2 pangkat 5 hasilnya 32 ya. Lalu min 5 kali min 5 kali min 5 hasilnya tetap min 125. Nah, ini tetap min ya. 5 kali 5 25, 25 kali 5 125. Karena kan ini pangkatnya 3. Ini kan bilangan pokoknya negatif ya. Bilangan pokoknya negatif, pangkatnya 3. 3 ganjil atau genap? Nah, 3 itu adalah ganjil. Kalau pangkatnya ganjil, maka hasilnya tetap negatif ya. Kemudian, nah ini ada 3 bilangan, ada ditambah, ada dikurang. Mana dulu yang kita kerjakan? Nah, bisa tambah dulu, bisa kurang dulu ya, karena tambah dan kurang sederajat. Tapi supaya enak ataupun supaya mudah, nah ini kita yang belakang dulu ya. Nah, ini min dengan min jadi plus ya. Nah, ini kita kerjakan dulu yang ini, yang 32 dikurangi min 125. Min dengan min itu jadi plus. Lalu 32 tambah 125. Nah, karena ini pecahan, jadi boleh belakangan aja supaya nanti mudah menghitungnya. Nah, 32 ditambah 125 hasilnya adalah 157. Nah, 157 ditambah ini pecahan yang tadi 256/625. Nah, ini bilangan bulat, ini bilangan pecahan. Kalau dijumlahkan jadi pecahan campuran. Nah, ini tinggal digabung aja. 157 256/625 ya. Nah, ini beberapa contoh soal yang Bapak bahas ya. Mudah-mudahan bisa lebih paham lagi tentang materi bilangan berpangkat. Oke? Untuk latihan soalnya silakan kalian lihat di Classwork atau tugas kelas di Google Classroom ya. Di sana ada latihan soal sebanyak 6 soal. Dikumpulkannya paling lambat hari ini pukul 23.59 ya. Oke, sekian penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada yang tidak paham silakan tanyakan di Classroom ya. Jangan tanya di WA, tanyanya di Classroom. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.